Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma yazkuruna illa ayyasya Allah huwa ahlut taqwa wa ahlul mahfirah. Mereka tidak akan mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah menghendakinya. Dialah yang kita patut bertakwa kepadanya dan yang berhak memberi ampunan. Kalimat penutup dari surat Al-Mudaththir bahwa tidak ada tempat kita untuk takjub, ujub, takabur tentang ketakwaan kita, karena Allah mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang mengambil pelajaran dari Al-Quran kecuali Allah menghendakinya. Ada air seluas samudra atau ada air di sebuah sumur. Sumur itu akan memberikan penghilang dahaga haus dari kapilah-kapilah yang lalu lalang. Setiap kafilah-kapilah itu datang ke sumur itu bertujuan untuk menghilangkan dahaga, bertujuan untuk menghilangkan haus. Namun pemilik sumur tetap memiliki hak siapa yang boleh atau tidak boleh untuk mengambil air di sumur itu. Seperti itulah ibaratnya. Setiap kita berhak, memiliki hak, memiliki usaha untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Dari penyembah bulu babi sampai penyembah Allah berhak untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran, khususnya di surat Al-Mudaththir ini. Namun Allah juga berhak untuk siapa saja yang dia kehendaki untuk mengambil pelajaran dari hal itu. Jadi tidak ada jaminan engkau pencinta Ahlul Bait, engkau pencinta Khulafaur Rasyidin, engkau pencinta para wali untuk mengambil kesegaran dari Al-Quran itu. Tidak ada jaminan, karena Allah sendiri mengatakan siapapun yang mengambil pelajaran ini boleh, usahanya boleh, namun tetap dia yang paling terakhir menghendaki siapa yang berhak untuk mengambil pelajaran dari ini. Namun untuk memberi harapan yang lebih besar kepada kaum muslimin, Allah mengatakan bahwa sesungguhnya takwa manusia, ketaatan manusia itu hanya milik haknya Allah. Untuk apa? Agar ampunannya itu lebih besar kepada mereka. Begitu. Jadi Allah itu maaf-maaf saja, bukan hanya milik orang Islam, bukan hanya milik orang Muslim, bukan hanya milik Sunni, Syiah, Muhammadiyah, NU, Al-Qaeda, ISIS, bukan. Milik seluruh umat manusia. Dari penyembah bulu babi sampai penyembah Allah yang paling hak. Dan semua berhak untuk berlomba-lomba mencintai Al-Quran, mendengar Al-Quran, menghayati Al-Quran, mengambil pelajaran darinya, berhak. Dan Allah menegaskan bahwa ketakwaan kalian itu sesungguhnya paling hak adalah milik Dia. Khususnya bagi mereka yang benar-benar di jalan lurus, yang merasa diri jalan lurus ini pengikut Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Agar manusia yang penuh dosa ini mendapat ampunan dari Allah. Kan kalau di surat Al-Mudaththir ini kan notabene terkenalnya untuk mengingatkan orang-orang malas.
Dan luar biasa lagi nih iblis. Bagi Sunni ini yang malas adalah Muhammad. Muhammad malas, maka disuruh bangun. Maka disuruh berpakaian bersih. Maka disuruh bla 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 bla. Orang Syiah tidak terima, bukan. Muhammad bukannya malas, ini adalah untuk mengingatkan Allah begitu sayangnya kepada Rasulullah. Agar Muhammad yang sedang tidur dibangunkan, diingatkan bahwa musuh-musuhnya itu 1 kali 24 jam saking ingin menghancurkan Islam, bahkan mereka tidak beristirahat sedikit pun untuk menghilangkan Islam dari muka bumi, begitu. Itu kan hal yang sepele sebenarnya. Namun ulama-ulamanya berperang. Perang mazhab yang gak jelas juntrungannya. Kan di kalangan-kalangan ilmuwan kan suka disindir tuh. Ya, di Amerika, di Inggris, di Prancis, orang berpikir untuk bagaimana, bahkan sekarang di Cina, berpikir bagaimana manusia bisa tinggal di bulan. Kita orang Islam berpikir bagaimana menghancurkan Syiah. Kita di sini berpikir bagaimana untuk menghancurkan Sunni. Coba. Benar-benar hidup di zaman purba otak kita. Apakah orang-orang yang berpikir seperti itu mendapat izin dari Allah untuk mengambil pelajaran dari Islam? Bisa jadi tidak sama sekali. Orang-orang kafir yang kita anggap kafir yang masuk neraka bisa saja mendapat pelajaran dari Al-Quran. Kan terbukti bagaimana mereka berkembang lebih baik. Intelektualitasnya, teknologinya. Meskipun secara garis besar kita memang sudah dikebiri dari sejak perang salib. Mazhab-mazhab yang mengagung-agungkan kebodohan, mazhab-mazhab yang mengagungkan mistisisme, mazhab-mazhab yang mentolerir kejumutan, itu dibolehkan tuh. Sementara mazhab-mazhab yang mengagungkan intelektualisme, mazhab-mazhab yang mengagungkan kecerdasan, keilmuan, kepakihan, tidak didukung oleh mereka. Ini bukan fitnah. Kalian harus banyak membaca buku untuk paham apa yang saya ucapkan ini. Kalau bacaannya hanya sebatas remeh-temeh, ya tidak akan pernah sampai apa yang dikatakan di dalam Al-Quran ini atau yang saya omongkan ini, begitu. Jadi jangan kegeeran, jangan mentang-mentang kita tiap hari sholat, zikir, sembahyang, seolah-olah kita diizinkan oleh Allah untuk mengambil pelajaran dari Al-Quran. Belum tentu. Karena itu hak prerogatif Allah. Mungkin engkau mempunyai kepastian karena takwamu itu dalam garis yang lurus. Kau dapat memberi ampunan, tapi belum tentu kau mendapat pelajaran dari Al-Quran. Orang yang paham Al-Quran akan sangat menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Tidak, mungkin tidak. Peduli setan sekarang barat begitu maju. Namun sejarah tidak bisa mungkin ditutupi. Bagaimana, bahkan lebih menyakitkan lagi. Di sini sudah berbicara tentang hukum matematika. Nggak usah bicara Islam deh. Di Cina udah berbicara tentang hukum matematika untuk perdagangan. Di barat dulu masih bergelimang seperti manusia-manusia goa. Namun kan dunia berbalik. Bisa saja mereka belajar terus menerus sampai akhirnya sekarang dunia terbalik. Kalau orang bijak mengatakan semua memiliki masanya. Ya mungkin masanya sekarang Islam sedang di bawah, begitu saja. Kita sudah sampai di surat Al-Mudaththir yang terakhir. Semoga mendapat pencerahan dan mendapat izin dari Allah tentu.
Alhamdulillahirabbil alamin.